Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melanjutkan pengajian kita, di mana pengajian kita adalah Al-Akhlaq lil Banat jilid 2. Dan kita saat ini akan memasuki pembahasan kita tentang beberapa kisah, beberapa contoh tauladan daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah seputar nubdah, sekelumit tentang akhlak-akhlak baginda Rasul. Pada hari kemarin kita sudah mempelajari bagaimana kewajiban kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ini ya. Dan kita sekarang memasuki poin nomor 5, yaitu nubzatun min ahlakihi sallallahu alaihi wasallam. Sekelumit, sekilas ya, tentang akhlak-akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awalan ya, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa, dia adalah al-qudwatul hasanatu, tauladan yang baik, lil muslimina, kepada orang-orang muslim, fi qaulihi, fi aqwalihi, baik dalam perkataan-perkataannya, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya, wa fi siratihi, dan dalam jejak-jejaknya, wa ibadatihi, dan ibadah-ibadahnya. Jadi baginda Rasul sebagai tauladan, baik dalam hal perkataan, tauladan dalam perbuatan, tauladan dalam jejak langkah, tauladan dalam hal beribadah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum, sungguh telah ada lakum, bagi kalian, fi Rasulillahi, pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanatun, contoh tauladan yang baik. Fayajibu, maka wajib, alaiki, kepadamu, antak tadi binabiyyika sallallahu alaihi wasallam, untuk supaya mengikuti, melaksanakan segala tauladannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memenuhi hak-hak daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa tattabi'ihi, dan mengikutinya. Supaya apa? Litas adi, agar kamu bisa bahagia, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat.
Watanali, dan kamu akan mendapatkan al khairati, kebaikan-kebaikan, al batinah, baik secara batiniah, secara batin, wal dhahirah, dan secara dhahir, baik lahir maupun batin, batin maupun lahir. Sanian, yang kedua, wa inna min ahlakihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sesungguhnya di antara ahlak-ahlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-sidku, yaitu sidik, kejujuran. Ya. Jadi ma kadaba lahu ma kadaba qattu, beliau tidak pernah berbohong sekalipun, sedikit pun. La fil jiddi wala fil maji, baik ya beliau dalam hal ketika bersungguh-sungguh atau dalam keadaan resmi, wala fil maji, dan juga tidak dalam keadaan bercanda, baik dalam keadaan serius ataupun dalam keadaan bercanda. Fil jindi wala fil maji. Waqad istaharo, dan beliau telah termasyhur, telah terkenal, bihi, dengan kejujurannya, min hini nas'atihi, dari awal pertumbuhannya, dari masa kecilnya. Wa syahidalahu bil bihi, dan itu disaksikan oleh al-a'da'u, yaitu oleh para musuh. Padlan anil asdiqai, ya, keutamaan dari saudara-saudara, dari hal yang asdiqa, ya, saudara-saudara, dari, ya. So'ida ala sofa, nah, suatu ketika Nabi itu naik ke bukit Sofa, fi awali bi'satihi, pada awal pertama diutusnya. Wa nada qabaila qaumihi, dan beliau memanggil, ya, kabilah-kabilah kaumnya, bi'a'la sautihi, dengan suara yang lantang. Falamma idtama'u, maka mereka ketika berkumpul, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akhbartukum, jika aku kabarkan kepada kalian, anna khailan, bahwa ada sekelompok penunggang kuda, bilwadi, di lembah, satu giru alaikum, akan menyerang kalian, fahal kuntum musaddiqi, apakah kalian akan mempercayaiku? Ajabu kulluhum, mereka menjawab seluruhnya, bilisanin wahidin, dengan satu kata, ma jarrabna alaiki, tidaklah ada yang keluar dari kepadamu, illa sidqon, kecuali kejujuran. Jadi di antara sifat baginda Rasul itu as-sidqu, jujur. Wal amanatu, dan beliau amanah, hatta istaharo baina qaumihi, sampai beliau juga terkenal di antara kaumnya, bila qabi Muhammadin al-Amin, dengan julukannya, yaitu Muhammad al-Amin. Walamma jaddadu bina al-Ka'bah, tatkala mereka memperbaiki bangunan Ka'bah, ihtalafu, mereka berselisih, piman yadau al-hajarul aswada makana, siap dari hal
siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Hatta tawa'adu lil kita, sampai mereka itu hampir saling membunuh. Summa ittafaku, lalu mereka bersepakat ala ayyakunal hakamu, bahwa harus dipilih seorang hakim, seorang penengah, awwala dahilin min babil masjid, itu orang yang pertama masuk ke dalam masjid, ke pintu masjid. Faidah huwa, dan itu adalah huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama masuk masjid adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paparihu bihi, mereka bergembira dengan hal itu. Wa qalu, dan mereka berkata, hadzal amin, inilah al-amin, inilah orang yang dapat dipercaya. Wa kulluna nardahu, dan seluruh dari kami meridhoinya, hakaman, sebagai penengah, bahwa doal hajaru fi saubin, maka beliau meletakkan batu Hajar Aswad. Hajar Aswad itu di dalam satu kain. Wa qala, lalu beliau berkata, liyahud kullu ra'isin bitarfin min atrafis saub, agar setiap pemimpin dari kaum memegang ujung daripada kain itu, daripada kain, min atrafis saub. Summa yarfa'unahu, mereka mengangkatnya, ila mahalihi, ke tempatnya, fa'amilu bi ra'yihi, dan mereka melaksanakan pendapatnya dari baginda Rasul. Wa wado'a sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau meletakkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam al-hajarul aswad, Hajar Aswad, fi maudihi, di tempatnya. Wazalal hilafu, dan hilanglah perselisihan. Wa kana kasirum min Quraisy, dan kebanyakan dari orang-orang Quraisy, yastaudi'una nafisal amwalihim fi darihim, mereka menitipkan barang-barangnya, harta kekayaan, fi darihi, di rumahnya. Walamma arada al-hijrata ilal Madinah, ketika mereka akan berhijrah ke Madinah. Kana a'damu hammihi biman yanubu anhu, dan beliau itu adalah orang yang paling memegang amanah itu, biman yanubu alaihi, yang dititipkan kepadanya, paling bertanggung jawab. Biraddil amanati ila ahliha, dalam hal melaksanakan amanat kepada ahlinya. Fa amara sayyidana Aliyan, lalu memerintahkan Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu bidzalika, dalam hal itu. Wa qala lahu, dan beliau berkata kepada Ali, la tugadir Makkata hatta tantahiya min adail amanat, jangan sekali-kali kamu meninggalkan Mekah sampai kamu melaksanakan amanah ini. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, inni la aminun bis sama, sesungguhnya aku adalah orang yang paling dipercaya, bisamai, di langit, aminun bil ardi, dan dipercaya di bumi. Nah, inilah anak-anakku, beberapa kisah tentang akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tauladan bagi kita kaum muslimin, dan beliau adalah sosok pribadi yang jujur, sosok pribadi yang amanah, dan beliau adalah mendapatkan julukan sebagai Al-Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Demikian, in ahsan kalami paminallah wa in asa pamindu binafsi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.